Klaster Amarta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait metode membina. Dimulai dari pengertian, membina pramuka adalah sebagai proses pendidikan, berisi kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan, baik dari satu yaitu dasar kepemimpinan yang seimbang, utuh, dan selaras. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai bakat. Ketiga, keinginan serta kemampuan yang merupakan bekal dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian, pembinaan kepada peserta didik harus sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengabdi dan berkarya. Hal tersebut dilakukan dengan proses yang pertama, learning by doing, nomor 2, learning to earn, nomor 3, learning to live, nomor 4, living to serve, nomor 5, learning by teacher. Kegiatan hendaknya disusun berdasarkan peserta didik dengan memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan. Yang pertama, asas modern, yaitu asas yang mengikuti dari perkembangan zaman. Kemudian ada asas manfaat, yaitu bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian ada taat pada kode kehormatan. Selanjutnya, bagaimanakah peran dan sikap dalam proses pembinaan kepada anak didik? Seorang pembina hendaknya yang pertama menerapkan sistem Among yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, melaksanakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam setiap kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, menguasai benar mengenai metode yang akan ditetapkan, yaitu sebelumnya perlu mengetahui bakat dan minat serta keadaan dan kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik itu. Selanjutnya, seorang pembina hendaknya yang pertama, menciptakan kegiatan yang menarik dan menyenangkan atau tidak membosankan, didasarkan atas kesukarelaan dari seorang pembina. Yang kedua, memperlakukan peserta didik dengan subjek pendidikan. Kemudian melibatkan dalam penyusunan kegiatan sesuai manfaat dan kebutuhan. Yang ketiga, kegiatan yang disajikan sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani serta golongan usia peserta didik. Yang keempat, memperhatikan faktor lingkungan dan perkembangan zaman karena faktor ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi peserta didik. Yang kelima, menguasai bahan latihan dan dapat pula menggunakan tenaga ahli yang lebih ahli atau yang lebih menguasai materi latihan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.